Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanitanya Allah, wanita-wanita yang diberkati, wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah WBI Petamburan. Siapkan hati, kita akan menyembah Tuhan dan memuji meninggikan nama Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ku kagum hormat hanya padamu. Amin. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
sebab kasih setiamu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, syukur buat kasih setiamu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab kasih setiamu kekal selama-lamanya. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Engkaulah Allah yang mengatasi kalik langit dan bumi. Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang melindungi, menjagai kami. Damai sejahtera-Mu yang menyertai kami ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan, sebab Kau Allah yang besar dan mulia. Engkau yang selalu membuat kami terpesona. Engkau yang selalu membuat kami kagum akan segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau dahsyat, Yesus luar biasa. Kami bersyukur, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau perlindungan kami, Engkau kota benteng kami, Engkau penghiburan kami. Engkau sumber segala berkat bagi kami. Kami mengucap syukur jika hari ini kami ada oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Kau sungguh ajaib Tuhan, perbuatan-Mu sungguh ajaib. Kami mau memulai ibadah kami, Engkau berkati kami semua. Bagimulah segala puji, segala hormat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib puasanya bagi setiap kita. Amin. Kita naikkan pujian. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya.
perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, Tuhan kita ajaib. Haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur kepadamu, Engkaulah penolong dan sumber pengharapan kami. Sungguh tiada yang sepertimu, ya Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Kami serahkan kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh penolong kami yang luar biasa. Di tengah-tengah badai kehidupan kami, di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau terus menolong kami, melewatinya dengan kasih dan karunia daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami buka hati dan pikiran kami hanya tertuju pada firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom para wanitanya Allah, ibu-ibu yang ada di rumah. Apa kabarnya? Ya, saya berharap pasti baik ya, dan banyak tinggal di rumah. Mudah-mudahan masakannya semakin enak. Nah, kenapa?
Karena belajar terus, di rumah terus, ya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, hampir setiap wanita itu mempunyai perhiasan emas. Betul ya? Nah, entah itu cincin, gelang, kalung, atau giwang. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang ditaburi oleh permata, ada yang kecil, ada yang besar. Ya rata-rata ya saya kira hampir semua wanita itu punya perhiasan emas ini, ya. Ada yang punya banyak, ada yang punya sedikit. Tetapi mungkin juga beberapa wanita itu sama sekali tidak punya, mungkin. Nah, jadi saudara-saudara, perhiasan yang dipakai itu secara langsung itu memperlihatkan status dari si pemakai, ya. Apakah dia orang yang sangat kaya, atau orang kaya, atau orang biasa saja, atau orang miskin. Itu ditunjukkan dengan pemakaian perhiasan ini, ya. Jadi ada orang juga yang mau dianggap dia sebagai orang yang mampu, ya, pakai perhiasan banyak-banyak, nggak taunya palsu, saudara, ya. Jadi ya itulah, perhiasan ini dipakai untuk menunjukkan status, ya. Nah, perhiasan yang dipakai itu bisa menimbulkan kekaguman. Orang kagum melihat, banyak sekali emas yang kau pakai, ya, banyak sekali perhiasan yang Anda pakai itu. Tetapi selain menimbulkan kekaguman, bisa juga menimbulkan cibiran. Nah, saudara-saudara, kira-kira ibu-ibu kalau lihat perempuan lain pakai gelang emas sederet panjang, bukan hanya di tangan kiri tapi di dua tangannya itu, ya, atau juga pakai cincin, nggak cukup 2 jari, sudah semua jari pakai cincin, ya. Ya, kalau perlu jari kaki juga sudah, ya. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan yang muncul dari ibu-ibu? Jujur ya, kebanyakan sih langsung menghakimi, betul nggak? Nanti bilangnya, sok pamer nih orang, sok kaya, norak amat, ya kan? Dasar OKB, orang kaya baru, sombong, dan seterusnya, ya. Jadi kebanyakan itulah yang muncul di dalam hati dan pikiran manusia duniawi, saudara, ya. Apa yang menyebabkan munculnya pikiran yang negatif itu? Ya, tidak lain adalah karena iri hati, ya. Dan iri hati menimbulkan kecemburuan. Kok orang itu punya, saya nggak punya. Makanya itu timbul suatu pepatah, ya, bahwa iri hati atau cemburu itu adalah tanda tidak mampu sebetulnya, gitu kan, sehingga menimbulkan iri hati, ya. Ya, dan itulah yang sering terjadi. Padahal perhiasan yang dipakai itu bukan punya kita, punya orang lain kan. Dan seharusnya kita itu nggak usah pusing dengan tingkah laku orang lain. Istilahnya nggak usah kepoh, nah itu, ya, dengan urusan orang lain. Jadi itu kalau orang-orang yang mungkin berlebihan memakai perhiasan emas, ya. Nah, yang setara dengan itu ya mungkin tingkatnya lebih ringan menurut saya adalah soal berpakaian. Nah, ini sama juga dengan memakai perhiasan emas itu, ya, bisa dipamerkan dan juga mungkin paling sering diomongin orang, saudara. Entar bajunya kedodoran, entar warnanya nggak matching, gitu kan, diomongin. Kok kalau pakai baju ini kamu yang langsing jadi langsung. Nah, itu sudah. Dan kadang-kadang ya banyak sekali alasan untuk membicarakannya itu, padahal bukan urusan kita, sudah, ya.
Dan berikutnya juga, kalau nggak ada lagi yang diomongin soal perhiasan, soal pakaian, apa yang dibicarakan? Rambut. Bisa nyasar ke rambut, saudara. Ya. Rambut ya tentu ini sekalian satu paket sama perhiasan riasan wajah, saudara. Ya, diomongin lah, alisnya kayaknya kurang tinggi tuh, atau sudutnya kurang tajam. Waduh, saudara. Bibirnya terlalu merah. Kenapa rambutnya dicat seperti ini? Itu sering jadi omongan, saudara. Ya, nah, hal-hal yang demikian, saudara-saudara, pada akhirnya hanya menimbulkan dosa dan menjadi batu sandungan saja. Ya, kita membicarakan orang lain, bikin gosip sana sini, itu kan satu hal yang kurang baik, bahkan tidak baik, saudara. Ya, bahkan itu bisa menjadi dosa. Nah, untuk menghindari hal itu, saudara-saudara, Rasul Petrus menasihatkan para perempuan atau para istri melalui 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, saudara-saudara, dari pembacaan ini kita lihat ada dua jenis perhiasan. Yang pertama perhiasan lahiriah dan yang kedua perhiasan batiniah. Jadi Petrus mengkategorikan perhiasan itu dua itu tadi, perhiasan lahiriah dan perhiasan batiniah. Menurut saudara mana yang paling berharga? Ya, di mata manusia mungkin perhiasan lahiriah lah itu yang berharga, saudara. Karena itulah yang bisa menunjukkan status, menunjukkan posisinya, keadaannya dan sebagainya, ya. Tetapi bagaimana di mata Allah? Nah, di mata Allah ternyata yang paling berharga adalah perhiasan batiniah. Kenapa perhiasan batiniah? Karena perhiasan batiniah itu bersifat kekal, ya, bersifat kekal. Jadi saudara-saudara, emas, pakaian dan rambut yang ditulis dalam 1 Petrus 3 itu dipakai oleh para perempuan itu untuk mempercantik daging, ya. Ya, itu perempuan di dunia ini rata-rata menggunakan 3 hal ini untuk mempercantik dagingnya, ya. Bisa biasa-biasa aja, bisa juga berlebihan. Dan pemakaian perhiasan seringkali dijadikan hanya untuk ajang pamer, ya, menunjukkan status. Pemakaian pakaian mungkin yang seksi, ya, menyebabkan sensual, ya. Untuk apa? Untuk memancing hawa nafsu. Dan saya kira ini tidak pantas untuk perempuan kudus, untuk perempuan Allah, wanita-wanitanya Allah, ya. Ya, memang ada yang bilang, saudara-saudara, kalau laki-laki itu akhirnya jatuh, ya, karena mungkin dia lihat dan tertarik pada wanita yang berpakaian seksi itu, lalu dibilang, itu kan pikiran para lelaki saja yang ngeres. Wah, saudara, ya. Tetapi ya ingat juga, mata para lelaki duniawi ini masih tertarik, saudara, jika ada yang memancing, bukan, ya. Karena dipancing, ya dia bereaksi. Nah, saudara-saudara, jadi pakaian yang indah itu menurut saya sih tidak dilarang, saudara, ya. Tetapi yang melanggar kesopanan itu bukan gaya
perempuan Kristen, ya, bukan gaya wanita-wanitanya Allah. Nah, karena itu sudah perlu diingat ya, bahwa emas itu tidak kekal, ya. Emas bisa dicuri dan dirampas. Pakaian itu bisa memudar, warnanya bisa memudar dan melapuk, saudara. Ya. Rambut, ya, bisa memutih dan merontok, saudara. Ya, ya, menyebabkan apa, saudara? Para perempuan yang menomorsatukan perhiasan lahiriah, mengutamakan perhiasan lahiriah, lalu menjadi gundah gulana. Kenapa? Ya, karena ternyata usia itu tidak bisa dilawan. Dan lama-kelamaan kita semua akan menjadi orang top. Tua, ompong, dan peot. Nah, itu saudara, ya. Tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Karena itu saudara, perhiasan lahiriah itu bisa sirna, ya, bisa memudar, bisa hilang, bisa bahkan mungkin dicuri orang, ya. Karena itu saudara-saudara, saya dan Rasul Petrus menawarkan perhiasan yang abadi. Dan itulah judul khotbah saya hari ini, perhiasan yang abadi. Nah, saudara-saudara, karena perhiasan lahiriah itu bisa sirna, maka mari kita kenakan perhiasan batiniah. Perhiasan batiniah adalah perhiasan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa memudar, tidak bisa merontok, ya. Perhiasan batiniah berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, ya. Jadi jika itu berasal dari roh yang lemah lembut, maka sikap lemah lembutlah yang akan muncul, ya. Jadi para ibu, para wanitanya Allah, kalau kita memiliki roh yang lemah lembut, perhiasan batiniah itu, maka seharusnya sikap lembutlah yang muncul, ya. Dan itu menjadi satu tanda apakah para wanitanya Allah ini sudah mempunyai perhiasan batiniah tersebut. Lemah lembut akan muncul. Jika dari roh yang tentram, maka ketentramanlah yang akan muncul. Nah, ibu-ibu, kelemah lembutan para istri itu lebih berharga daripada harta dunia ini, ya. Perhiasan lahiriah hanya sementara, ya, dipakainya itu terbatas, ya. Tetapi perhiasan batiniah tetap akan melekat sepanjang hidup. Dan itu harus dipelihara, ya. Jadi ingatlah bahwa 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 ini kan satu perikop, ya, yang berjudul hidup bersama suami istri. Dan ayat-ayat yang tadi kita baca itu adalah kaidah-kaidah untuk hidup sebagai suami istri yang harmonis, ya, di mana ketentraman akan muncul. Ya, tapi kalau kita itu lalu tidak mengindahkan nasihat-nasihat ini, lebih mengutamakan perhiasan lahiriah dari batiniah, ya, maka ketentraman itu mungkin akan sulit muncul di dalam kehidupan suami istri. Nah, jadi begini, ya, ibu-ibu, umumnya perhiasan batiniah itu lebih disukai oleh para suami. Ya, memang juga ada juga suami yang bangga, ya, jika istrinya itu punya banyak perhiasan, memakai banyak perhiasan, ya, berpakaian seksi mungkin dengan rambut bergaya modern, ya. Senang istrinya terlihat cantik dan seksi, ya. Senang, ada juga laki-laki itu para suaminya senang memamerkan istrinya, ya, seperti barang pajangan aja sudah, ya. Tetapi apakah kondisi itu akan tetap? Ya, mungkin di tempat umum akan terlihat seperti itu. Tapi sampai di rumah
para istri, para perempuan itu kan kembali kepada laptop, saudara. Ya, sampai di rumah dasteran lagi, sampai di rumah ngerol lagi dan sebagainya. Ya, jadi itu nggak abadi, saudara. Ya, hanya terlihat sesaat. Jadi para perempuannya Allah, para wanita Allah, jadilah istri yang lemah lembut. Itulah perhiasan batiniah yang berharga, ya. Yang terwujud dalam apa, sudah? Dalam sikap. Sikap yang apa? Sikap sederhana dan kerendahan hati, ya. Kelemah lembutan adalah sikap yang tidak kasar dan bukan pemarah. Dan hal ini akan mendatangkan ketentraman dalam rumah tangga, ya. Saya kira para suami itu akan suka, senang kalau ada ketentraman di dalam rumah tangganya. Dan ketentraman itu artinya ya tidak ada keributan, ya, sedikit sekali keributan itu, ya. Dan hidup tentram itu enak loh, betul? Ya, kehidupan yang tentram itu ya menyenangkan, ya. Tentram itu muncul bukan karena banyaknya harta yang kita miliki, atau cantiknya istri, atau modisnya seorang istri, tetapi muncul dari sikap yang lemah lembut. Dan saya kira inilah yang diinginkan oleh para suami, ya. Ya, percayalah saudara akan pernyataan ini, karena yang bicara ini kan juga seorang suami, ya. Jadi itulah yang diinginkan sebetulnya oleh para pria, oleh para lelaki. Nah, karena itu saudara-saudara, para ibu-ibu, wanita-wanitanya Allah, mari kenakan perhiasan batiniah. Nomor satukan perhiasan batiniah ketimbang perhiasan yang lahiriah, yang bisa hilang, bisa memudar, bisa sirna, bisa dicuri orang dan sebagainya itu, ya. Karena apa? Karena patokan kita adalah Allah, ya. Bagaimana dengan Allah? Bagi Allah, kecantikan yang sejati adalah soal sifat dan soal karakter, bukan soal perhiasan, ya. Sifat yang apa? Sifat tentu sifat dan karakter yang menunjukkan bahwa Kristus ada di dalam hidupnya, ya. Jadi di dalam Amsal itu banyak sekali, ya, ayat-ayat yang mengatakan bahwa seorang istri yang cakap adalah kehormatan suaminya dan sebagainya, ya. Dan itulah merupakan perhiasan batiniah. Karena itu saudara-saudara, perhiasan batiniah bagi Allah dan juga mungkin bagi para suami, ya, perhiasan batiniah lebih berharga daripada perhiasan lahiriah. Karena itu para ibu, para wanitanya Allah, kenakanlah perhiasan batiniah dalam kehidupanmu, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan perhiasan yang batiniah itu? Ya, tentunya dengan belajar, ya, mendengarkan firman Tuhan. Jangan malas merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Mungkin bisa berdiskusi dengan kawan-kawan di komunitas dan sebagainya, maka kita akan memiliki perhiasan batiniah, yaitu perhiasan yang abadi. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membuat kita, para wanitanya Allah, menjadi wanita yang hebat, wanita yang selalu memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Khususnya untuk para wanita-wanitanya Allah, para ibu-ibu Tuhan, para istri. Kiranya firman Tuhan ini mendidik kami untuk kami lebih mengutamakan,
memiliki perhiasan batiniah ketimbang perhiasan lahiriah. Dan biarlah hidup kami Tuhan sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan-Mu. Karena perhiasan batiniah asalnya dari Engkau Tuhan. Berasal dari Roh yang kudus. Karena itu Tuhan, mampukan para wanita-wanita, para ibu-ibu, para istri untuk sungguh-sungguh mengutamakan perhiasan batiniah. Karena itulah yang Tuhan sukai dan bersifat kekal, bersifat abadi sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini. Dan biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah sampaikan Bapak Gembala kami, Bapak Yosafat Mesak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Sekali lagi kami datang padamu Tuhan mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Baik di studio ini maupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan sekali lagi kami mohon Roh Kudus, Engkau memberikan roh lemah lembut kepada kami. Dan dengan itu kami menimbulkan ketentraman di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, dan jadikanlah kami semua murid-murid Kristus yang mentaati setiap apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati para ibu, istri, wanita-wanitanya Allah dengan hikmat dan pengetahuan yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh mengelola rumah tangga mereka dengan baik, khususnya di tengah-tengah masa pandemi yang belum berlalu ini Tuhan. Biarlah hikmat dan bijaksana daripada-Mu Kau curahkan, sehingga dengan demikian dapat mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan kasih dan karunia daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah ini. Karena itu sekarang saudara-saudara yang terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terimalah dengan sukacita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus yang mendampingi, menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku.